Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk anak-anakku. Hari ini siang-siang sudah lelah habis tes ya? Ya. Bisa berkumpul di ruang PKI ini tanpa kehilangan apapun. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini yang kemarin konseling kelompok hadir semua ya? Hadir. Hadir semua. Iya. Oke. Kita di sini akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita awali kegiatan siang ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin? Saya. Oh ya. Oke. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Safira sudah mengirim doa. Oke, selanjutnya kemarin kan kita sudah melaksanakan konseling kelompok ya, membahas permasalahan dari Mas Vicky. Kemarin yang dibahas yaitu tentang gadget yang dapat berpengaruh pada motivasi belajar ya. Tujuannya apa? Kenapa kita membahas masalah ini? Supaya bisa mengurangi kecanduan dari Ricci, bisa buat Ricci supaya nggak kecanduan gadget, bisa mengatur jadwalnya gitu ya. Tujuannya apa Mas Vicky? Kita melakukan konseling kelompok dengan membahas kecanduan gadget yang berpengaruh pada motivasi belajar Mas Vicky atau enggak? Tujuannya apa? Untuk menjadikan semangat belajar lagi tumbuh. Semangat belajarnya Mas Vicky yang kemarin karena kecanduan gadgetnya prestasinya menurun, motivasi belajarnya rendah. Dengan kita dapat mengatasi kecanduan gadget, diharapkan motivasi belajar Mas Vicky meningkat, tumbuh kembali. Ya. Oke, dalam konseling kelompok ini diharapkan seperti kemarin ya, kita tetap saling terbuka, saling memberikan masukan, tidak ada yang sungkan atau enggan untuk memberikan pendapat, tetapi dalam hal ini tetap kita harus menjaga kerahasiaan dari apa yang kita bahas kali ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konseling kelompok dalam waktu 40 menit. Jadi dalam pertemuan kedua ini sama seperti yang kemarin, jadi waktu kita 40 menit ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau sudah paham, sebelum kita melanjutkan permasalahan, karena sudah siang hari, sudah lelah, sudah capek, ya enggak? Masih semangat enggak? Masih. Oke, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, Ibu ada SPG. Karena ini ada 6 anak ya, Mbak, bisa sedikit Mbak? Nah, biar kau bukan, bisa sedikit. Oke, ada 6 anak, SPG-nya silahkan saling berhadapan-hadapan, 2 anak. Lah, lalu sama siapa? Kamu sama? Baby ya. Dua-dua. Oke. Dalam SPG kali ini ada 2 buku, namanya si kelompok hijau dan si kelompok hitam. Nanti silahkan dengarkan instruksi dari Bu Fitri. Ketika kalian posisinya saling mau menepuk ya. Ketika Bu Fitri memberi aba-aba hijau, berarti yang menepuk yang berwarna hijau, yang hitam jangan sampai kena tepuk yang hijau. Sebaliknya, ketika Bu Fitri mengatakan hitam, berarti yang hijau bersiap untuk menghindar, jangan sampai kena tepuk. Paham ya? Paham. Oke, dicoba dulu. Sudah berhadapan, posisi tangan siap. Gini tangannya gini. Nah, gitu. Oke, nanti ketika yang kelompok hijau mana? Ricci, Java. Kalau lebih baiknya yang sebelah kanan yang hijau ya. Nah, oke. Feby hijau berarti. Oke, siap ya? Oh, kanan. Saya hijau. Oke. Java, Laujil sama Safira. Oke. Sudah siap ya? Siap. Hitam. Siapa yang punya? Lupa ya? Oke,
Siapa mana? Berarti kurang sigap ya. Hijau. Hitam. Posisi siap dulu. Hitam. Oke, hijau. Paham belum? Dan sudah habis matematika. Kurang konsentrasi ya, habis matematika. Oke. Yuk, satu kali lagi. Hijau. Oke, sudah konsentrasi belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah karena sudah siang, sudah lelah, sudah lapar. Oke. Nanti setelah kegiatan ini kita makan-makan. Oke, siap? Oke. Dilanjutkan dalam membahas pertemuan yang kemarin. Kita kemarin kan sudah membahas tentang permasalahan Ricci yang kecanduan gadget ya. Iya. Apa saja kemarin yang dibahas? Tentang Ricci kecanduan gadget. Terus Dampaknya apa kemarin? sering tidak sholat, lupa makan, lupa mandi, dan tidak bisa membantu lagi. Iya. Ada masukan dari teman dari dampak seperti itu apa yang harus dilakukan Mas Ricci? mengurangi memainkan gadget, selalu membuat jadwal dan melihat jadwalnya, jangan sampai lupa. Dampaknya kemarin frekuensinya juga masih terlalu sering ya. Berapa kali sehari kemarin? 18 kali. 18 kali. Apa saja yang dibuka? WA, TikTok, Mobile Legends, sama IG. Ada yang merasakan sama seperti Mas Ricci? Saya semuanya. Ada masukan nggak buat Mas Ricci? Kalau kalian terlalu kecanduan HP, frekuensinya terlalu sering, nah itu sebaiknya apa yang dilakukan? Memakai sistem HP yang jika sudah habis jamnya bermain HP itu HP-nya otomatis mati. Itu ada. Kalau enggak ya alarmnya bunyi. Itu kemarin sudah disampaikan dalam pertemuan konseling kelompok yang pertama. Masih ingat? Masih. Ingat. Oke. Kemarin karena kita sudah membahas frekuensinya, membahas dampaknya, kemudian kita meminta Mas Ricci untuk membuat time schedule. Ya enggak? Ya. Kita minta Mas Ricci untuk menjadwal sehari itu berapa kali Mas Ricci mainan HP. Boleh dibacakan Mas Ricci? Boleh. Boleh. Dari jam berapa sampai jam berapa? Totalnya berapa jam? Kalau untuk Hari Senin. Ya, Senin. untuk hari Senin jam 5 sampai jam 6 KWA. Jam 5 sampai jam 6 berarti 1 jam. Kemudian ada lagi? Hari Senin berapa apa lagi? Kalau jam habis sekolah itu jam 2 sampai jam 4 main Mobile Legends. Pulang sekolah langsung. Lama banget. Itu enggak langsung ya. bantu-bantu dulu sama enggak ganti baju gitu. Ya Bersih-bersih. sendiri tapi langsung bawa HP. Oh, berarti nggak mandi. Ya. Jadi itu enggak bantu orang tua juga gitu. Enggak. Oke, berarti 2 jam mainan HP. Mobile Legends apa? Langsung apa? Oke. Untuk game. Oke, 2 jam nge-game. Kemudian tadi ditambah 1 jam berapa? Jam 5 sampai jam 6 Jam 5 sampai jam 6, sudah 3 jam. Kemudian malam jam 6 sampai jam 9. jam 6 sampai jam 9. Berarti 3 jam. Satu hari mainan HP 6 jam. Ya Allah, lama banget itu loh. berarti masih terlalu sering, intensitasnya masih lumayan banyak ya. Oke, kemudian di hari Selasa Kalau dari Selasa bisa mengulangi. saya mengurangi. Oh, jam 3 sampai jam 4 itu main game. Ya, 1 jam. Kemudian Kalau malam itu jam 7 sampai jam 8 KWA. itu sampai jam 8, berarti 2 jam ya. Itu kemudian ada buka apa lagi enggak? Enggak, langsung belajar. Langsung belajar. Oke, berarti sedikit lebih bisa mengontrol waktu ya, mengendalikan diri, kemudian mengontrol, mengatur waktunya. Oke, kemudian di hari Rabu Dari Rabu itu sore. Sore. Jam 5 sampai jam 6. jam 5 Itu sampai jam 6, KWA. 1 jam. Kalau Terus? jam 8 sampai 9 itu KWA. Ya ayah. Oh ya, ya. Oke.
termasuk pengganggu ya nggak? Iya, nanti kita nggak fokus buat belajar. Apa-apa desa, apa-apa ngabarin ayam itu kan. Itu termasuk yang mempengaruhi Mas Riji untuk Bermain HP. Iya. Karena kalau nggak digabarin nanti marah. Iya, ayahnya. Oke, berarti hari Rabu 2 jam, kemudian hari Kamis berapa jam? Kalau hari Kamis itu pas pulang sekolah Kamis pulang sekolah jam 2 sampai jam 3 1 jam. main game. Oh, ngegame. Ya. Terus kemudian Sore jam sore jam 5 sampai 6 kalau lagi. Oh. Buka TikTok atau apa itu enggak? Ya. Oh, 2 jam ya. Ada lagi hari Jumat Jumat itu uh, sore jam 3 sampai 4. jam 3 sampai 4 1 jam. Ini buka TikTok. Buka TikTok. Terus Kalau lanjut ini jam 4 sampai 5 4 sampai 5. buka Mobile. Jadi ketika buka HP yang dimainkan Mobile Legends dan WA. Lagi satu Kalau Sabtu ini sedikit cuma jam 6 sampai 7 6 sampai jam 7. Apa yang dilakukan? belajar. Pas buka HP, Belajar. belajar apa? Google. Oh, cari Referensi referensi ya. Google ya. Oke, dari yang dilakukan Mas Riji berarti sudah ada peningkatan ya. Yang awalnya intensitasnya terlalu sering ya, walaupun kita tidak mungkin kok hidup tanpa HP. tapi sudah bisa mengurangi intensitas dalam main HP. Oke, dari teman-teman ada tanggapan untuk apa yang dilakukan Mas Riji? Sudah bagus sih, sudah bagus. Menurut- baik. Menurut saya sudah bagus, tapi itu masih naik turun, kadang bisa 1 jam, tapi kadang juga bisa 2 jam, 3 jam, itu masih naik turun, bisa ditingkatin lagi untuk beraktivitas di luar tanpa HP. Masukan untuk Mas Laudil buat Mas Riji, kan karena Mas Laudil sudah berhasil ya. Ya. Nah, masukan untuk Mas Riji apa yang bisa dilakukan? Ya, saran saya itu kalau mau buka internet, gadget atau awal itu kurangin saja mas. Soalnya memang berpengaruh banget mas. Saya juga ngalami mas. Alternatif lain yang bisa digunakan? Kita bisa mencari referensi tugas dari buku. Baca buku. Ingat baca buku komik. Novel. Sekarang buku udah banyak yang nggak digunain, semuanya HP. Iya, Semuanya dikit-dikit lebih buka menggunakan HP. elektronik ya. Iya. Jarang pergi ke perpustakaan, tapi carinya literasi di HP. Kemudian HP itu yang berpengaruh itu karena ada kuotanya, ya enggak? Iya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membatasi agar kita tidak kecanduan? Tidak usah dibeli kuota. Jadi HP-nya itu diminimalisasikan gitu. 1 Iya. bulan kuotanya misalnya 3 giga aja, dibelinya harus 1 bulan itu harus habis 3. Kalau lebih itu ada hukumannya. Kalau sisa malah alhamdulillah. Kira-kira bisa Mas Riji? Insya Allah gitu. Bisa dicoba ya. Oke, berarti dari apa yang dilakukan Mas Riji tadi termasuk dalam kategori yang sudah berhasil ya. Walaupun belum sepenuhnya Mas Riji bisa menghindari bermain gadget, tapi intensitas waktunya sudah bisa berkurang. Nah, kemarin untuk rewardnya apa? Makan bakso ya. Punishment apa yang kemarin? Tidak boleh pegang HP. Tidak boleh pegang HP ya. Sebenarnya kurang seimbang ya, karena kita tidak mungkin kok seharian tidak pegang HP ya enggak? Iya. Oke, karena Mas Riji bisa berhasil, bisa mengatur diri sendiri, bisa menerapkan, berarti Mas Riji bisa memperoleh rewardnya. Berarti apa yang bisa dilakukan Mas Riji? Beli bakso. Iya. Oke, karena sudah bisa mengendalikan dirinya. Nah, tujuan utamanya yaitu pengen Mengurangi ini. mengurangi main HP, kemudian meningkatkan motivasi Belajar. belajar. Nah, karena sudah bisa mengurangi
intensitas main HP untuk menumbuhkan motivasi belajarnya, kira-kira apa yang dilakukan? Membeli buku, kopi, katanya, novel. Nah, untuk belajar supaya kita bisa meningkatkan prestasi kan ada banyak cara ya. Iya. Kalau novel, kalau komik itu kira-kira ada pelajarannya enggak? Oke. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Mengikuti les gitu, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, misalnya ekstrakurikuler. Terus lebih sering ke perpustakaan untuk mencari referensi untuk tugas, misalnya baca buku-buku yang berkaitan dengan tugas hari ini. Gak usah gengsi mas. Iya. Ada lagi masukan untuk Mas Riji selain pergi ke perpus? Kalau misalnya karena biasanya ML itu kan ada teman mainnya ya, Mobile Legends itu ada teman mainnya. Nah, kalau temannya juga pengen usaha untuk menurunkan intensitas bermain HP-nya, misal kalau membentuk kelompok belajar, bisa nggak? Bisa banget. Pernah kalian mencoba? Bisa, pernah. Pernah sih, cuman saya sama Mas Riki doang. Pernah. Hasilnya gimana ketika kalian belajar sendiri dan belajar dengan teman? Lebih semangat yang mana? Dengan teman, Semangat dengan teman, karena nanti kalau waktu istirahat bisa diselingi dengan bercanda. Iya. Berarti bisa diterapkan ya Mas Riki ya? Iya, bisa dipraktikkan untuk meningkatkan motivasi belajar. Gimana prestasi Mas Riji ketika Mas Riji sering mainan HP, kemudian bisa intensitas main HP-nya berkurang, ada peningkatan untuk nilai-nilainya? Alhamdulillah ada. Ada. Itu berpengaruh karena apa? Karena Mas Riji sering mengerjakan tugas atau karena lebih fokus belajar? Kalau itu lebih fokus belajar. Fokus belajar. Kira-kira manfaatnya apa ketika Mas Riji sudah bisa mengendalikan waktunya? Pintar memanage waktu, Kita memanage waktu. terus bisa menyelipkan kegiatan-kegiatan bermanfaat saat sudah bisa memanage waktunya itu. Contohnya apa? Kayak menuju les privat, terus lebih fokus belajar. Ya, mengerjakan tugas tepat. Ada pendapat lain dari tadi kok Mbak Safira yang berpendapat, yang lain belum memberi pendapat untuk Mas Riki. Karena biasanya kan saya sekolah sama Riki, terus kemarin saya lihat nilai bahasa Indonesia-nya Riki dapat 100. Kok biasanya Riki dapat 50, sekarang dapat 100? Tanyain, ternyata Riki main HP-nya udah dikurangin. Jadi Riki udah bisa fokus belajar, gak mainan HP lagi, mau belajarnya dikurangin. Terus apa sama ayah juga dikurangin. Iya, benar. Ketika kita sudah tidak terlalu fokus dengan HP, kan kita bisa mengontrol waktu. Waktunya istirahat ya digunakan untuk istirahat. Kemarin nggak tahu ketika kita istirahat tepat waktu dengan kita tidur sampai jam 2 besok sekolah. Berpengaruh besar. Apa pengaruhnya? Ya mungkin kan kalau tidur kemalaman itu lebih tidak fokus saat belajar. Mas Didi pernah masalah seperti itu? Tidur sampai jam berapa? Ya, pernah. Jam 2, Bahkan 4. jam 4. Kamu jam berapa? Enam. Jam 6. Tidur 2 jam. Sekolah fokus nggak? Enggak. Enggak. Paling kan cuma tidur. Di kelas cuma tidur. Kira-kira ilmunya menyerap nggak? Enggak, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Iya, berarti karena seperti itu pola tidurnya tidak teratur, akhirnya nilai Mas Riji tadi yang dikatakan Mbak Febri 50 ya, karena tidak fokus dalam belajar. Oke, ada masukan lain untuk Mas Riji? Karena Mas Riji sudah bisa berhasil ya, sudah bisa mengatur waktunya, berarti Mas Riji sekarang usahanya untuk meningkatkan motivasi belajarnya, ya, dengan mengatur jadwal, dengan belajar kelompok. Terus apa lagi? Base private. Terus Mengikuti ekstra kurikuler.
Ekstra apa aja? Pelajaran ada ya? Ada Misalnya bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia, ya. Dengan seperti itu kan akhirnya Mas Riki bisa mengendalikan waktunya, tidak terikat dengan HP. Kalau tidak mengisi kegiatan setiap hari, kemudian yang difokuskan dalam pikiran hanya bermain HP. Oke. Dari Mas Riki ada yang pengen disampaikan unek-unek Mas Riki setelah bisa mengendalikan diri? Ada yang bisa disampaikan? Bukan. Ya saya terima kasih dengan konflik kelompok ini. Dan saya sekarang bisa mengatur waktu untuk memiliki, dan terima kasih untuk kalian teman-teman bisa membantu saya. Iya. Makanya jadi lebih ganteng ya Mas. Oke. Iya benar. Oke. Berarti dari apa yang dilakukan kita dalam konseling kelompok itu memperoleh manfaat yang sangat besar, ya enggak? Iya. Ketika Mas Riki menyelesaikan masalah sendiri, kira-kira bisa enggak? Tapi dengan adanya konseling kelompok dapat masukan dari banyak teman, dapat mengetahui caranya bagaimana saya harus bisa mengatur waktu. Itu kan memberikan masukan untuk Mas Riki supaya apa? Bagaimana caranya saya bisa mengatur waktu, ya. Masukan dari teman itu sangat berharga, sangat membantu Mas Riki dalam mengubah perilaku. Seperti itu ya. Oke. Ibu ada komitmen. Jadi ini nanti Ibu bacakan aja ya. Ini komitmen untuk Mas Riki setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok, menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian mendapatkan solusi terbaik untuk permasalahan Mas Riki. Kemudian Mas Riki membuat komitmen setelah konseling kelompok ini, komitmen apa yang akan dilakukan Mas Riki untuk dapat meningkatkan motivasi belajar? Apa? Kira-kira komitmennya apa? Untuk mengubah kebiasaan yang kemarin main HP terus supaya bisa meningkatkan prestasinya apa? Terus belajar. Terus belajar. Ada masukan dari teman-teman? Kira-kira ini Mas Riki masih bingung ya? Mau membuat komitmen apa? Iya enggak? Iya. Kelihatan dari raut mukanya yang komitmennya apa ya kira-kira yang bisa saya lakukan. Nah, boleh memberikan masukan dari teman-teman. Kira-kira komitmen apa yang bisa dilakukan Mas Riki? Saya sarankan buat Mas Riki mengikuti les private atau les bareng-bareng juga bisa, karena mungkin Mas Riki sukanya belajar bareng-bareng Bersama sama mengetahui cara belajarnya, misalnya kayak ada yang belajar sambil dengerin musik, ada yang dengerin orang belajar itu mudah gitu. Menyesuaikan. Berarti mencoba memahami bagaimana cara belajarnya, kemudian lebih mendalami, kemudian mempraktekkan supaya ketika belajar dapat dipahami. Seperti itu ya. Oke, dari masukan teman, Bu Fitri pengen Mas Riki mengucapkan sendiri komitmen yang ingin dilakukan. Kan sudah dapat ini masukan dari teman-temannya. Kira-kira komitmennya apa? Ini terus belajar dan membuat prestasi seperti ini. Ya, meningkatkan prestasi. Oke. Kemudian apa rencana Mas Riki setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Setelah saya itu ingin belajar, meningkatkan belajar. Rencananya setelah mengikuti konseling kelompok ini? Ada masukan? Mas Riki kayaknya ini ya, karena tadi iya, kok bingung banget karena terlalu fokus tadi mikir pelajaran matematika apa ya? Mungkin anaknya matematika. Kan begitu tanyanya, apa rencana Mas Riki setelah mengikuti konseling kelompok ini? Rencananya mau seperti apa? Kan tadi sudah bisa mengatur waktunya ya, ketika bermain gadget bisa mengatur waktunya, bisa mengendalikan diri. Nah, rencana ke depannya supaya motivasi belajarnya bisa meningkat. Tadi komitmennya kan
mau terus belajar. Nah, rencananya untuk terus belajar itu mau dengan mengikuti kegiatan apa misalnya? Mengikuti ekstrakurikuler Ekstrakurikuler yang disukai apa? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa suka bahasa Indonesia? Karena Guru yang cantik? itu Selain itu apa? Cantik ya. Selain itu apa? karena Lebih suka ilmu yang memahami. memahami daripada berhitung. Ya, oke. Itu komitmen dari Mas Riji. Kemudian itu pengen bertanya, apa sih kendala Mas Riji ketika Mas Riji berusaha mengatur waktu tadi? Pasti ketika kamu berusaha mengatur waktu itu kan ada kendalanya ya, ada kesulitan yang dialami. Nah, itu kira-kira apa yang dijumpai? Itu tuh niatnya dulu itu ingin HP jadi menggunakan terus Oh, berarti ini ya keinginan dari hati sebenarnya sudah pengen mau mengontrol diri, tapi kok pengen buka HP seperti itu. Ada lagi? Cuma itu ya kendalanya itu. Jadi sudah pengen mengendalikan tapi oh ada lagi bukan syaitan yang selalu pengen buka HP gitu ya. Kalau enggak sudah disimpan di lemari, kok ada ini notif dari ayam, ya. Oke, kemudian usahanya apa ketika kamu menemui kendala seperti itu, Mas Didi? kalau itu saya langsung buka buku Buka buku. Ketika kamu ada godaan untuk buka HP, akhirnya dialihkan dengan buka buku. Oke. Kemudian apa yang diharapkan Mas Didi setelah dapat merubah perilakunya? Yang diharapkan apa? Bisa berubah Bisa berubah apanya? Jadi Sailor Moon? ya berubah sikap Terus dan bisa mengatur waktu bisa mengatur waktu, bisa meningkatkan semangat belajar. iya. Kemudian ketika semangat belajarnya tinggi, kemudian prestasinya juga Tinggi. Iya. Itu untuk pertanyaan dari Ibu. Kemudian ini ada instrumen, ada alat evaluasi. Jadi apakah Mas Riji merasa terbantu setelah melakukan konseling kelompok ini? Sangat Terbantu. Apa yang membuat Mas Riji merasa sangat terbantu? ya dengan ini saya pas kemarin itu langsung bisa mengatur waktu menurut jadwal itu. Bisa mengatur waktu, mengatur jadwal seperti itu. Kemudian setelah mengikuti konseling kelompok, itu rencana kedepannya dapat dipahami ya. Ya, sudah punya rencana ke depan ya? Sudah, seperti tadi yang disampaikan. Oke, kemudian yang ketiga, saya dapat mengelola waktu dengan baik setelah mengikuti konseling kelompok. Sudah bisa mengelola waktu? Bisa Sudah bisa memanfaatkan waktu ya? bisa Kalau pulang sekolah kegiatannya apa? itu langsung mandi Terus makan langsung bantu orang tua. bantu ngapain? Ya bantu kalau bapak saya kan itu kerja tani bantu sawah Bantu di sawah. Pulang dari sawah jam berapa? itu sekitar jam 3 sampai 4. Jam 3 sampai 4. Kemudian setelah pulang dari sawah, sholat. Terus langsung makan makannya berapa kali satu hari? 3 kali 3 kali. Oke, terus itu langsung jam itu menjelang maghrib ya? menjelang Ngaji enggak? sholat langsung ngaji Sholat ngaji. Malamnya buka HP enggak? enggak Enggak. belajar. Belajar. Habis ngaji itu langsung belajar. Satu hari buka HP berapa kali sekarang? Sekarang hampir tidak. Masa. Masa Iya. Karena ini kan tadi gini ya, Mas Iji kan tetap habis satu hari mungkin 1 kali, tapi intensitasnya yang lebih rendah ya. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup di zaman sekarang yang apa-apa butuh teknologi, apa-apa butuh HP, elektronik, butuh HP ya. Kan di HP juga ada informasi dari sekolah, iya enggak? Iya, jadi kita tetap butuh HP ya. Bukan berarti terus sama sekali tidak pegang HP atau tidak bisa, tapi berusaha untuk mengurangi
intensitas sehari. Ya. Kemudian saya dapat mengatasi perilaku kecanduan gadget saya sehingga saya dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju nggak? Sudah bisa mengatasi kecanduan gadget, sudah meningkatkan motivasi belajar. Oke, dari apa yang kita lakukan dapat diambil kesimpulan apa? Mas Diki sekarang udah mengurangi main HP, Sudah bisa menjadi yang lebih baik daripada kemarin pertama kali counseling. saya sangat terharu. Oke, Mas itu bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ya sekarang saya bisa menanggapi dan bisa membantu orang tua dan bisa meningkatkan semangat belajar. Meningkatkan semangat belajar. Berarti ketika kita bisa mengelola waktu, banyak hal positif yang dapat diperoleh. Iya kan? Iya. Dari teman-teman, dari masalah yang dialami Mas Riki juga dapat merasakan manfaatnya ya. Oh ternyata ada banyak manfaat ketika kita bisa mengendalikan diri dalam bermain HP. Ya. Sedikit masukan dari Ibu, tambahan untuk Mas Riki dan bisa berimbas untuk teman-teman. Ketika kita bisa mengelola waktu, banyak hal positif yang dapat kita peroleh. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan terjerumus dalam hal negatif, ya enggak? Iya. Seperti tadi, main HP terlalu intens, tidak bisa mengendalikan diri, terjerumus dalam hal negatif enggak? Iya. Iya. Mobile Legend boros enggak? Boros. Nilainya anjlok enggak? Anjlok. Prestasinya rendah, ya enggak? Banyak hal negatif yang diperoleh ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Tapi ketika kita bisa mengendalikan diri, apa yang diperoleh? Hal positif seperti nilainya Nilainya meningkat, Semangatnya banyak. prestasi meningkat, kemudian apa? semangat belajar Semangat belajar tinggi. Itu sedikit tambahan dari Bu Fitri ya. Dan itu dirasakan oleh Mas Riki ya. Banyak hal positif yang kita peroleh dari apa yang dilakukan Mas Riki, dapat diambil ilmunya ya. Iya. Oke, terima kasih untuk pertemuan bimbingan bimbingan konseling kelompok kali ini ya. Banyak hal positif yang kita peroleh. Kemudian untuk masalah yang belum terselesaikan akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini karena waktunya sudah habis, kita dapat menyelesaikan permasalahan Mas Riki, sudah menemukan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih untuk teman-teman sudah memberikan masukan untuk Mas Riki dan semoga bermanfaat bagi Mas Riki dan teman-teman semuanya. Oke. Karena tadi kita membuka acara atau kegiatan hari ini dengan doa, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa bersama. Ini ada sakit? Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk anak-anakku. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.